Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Suci Melestari, NPM 21714032. Saya dari kelompok A1 di Bedengan 1 dengan beranggotakan 6 orang, yaitu yang pertama Hazwan, yang kedua Rizky Saputra, yang ketiga Faizal Danuarta, yang keempat Adelia Dwi Nazarina, yang kelima Ayu Adelia, dan yang terakhir Cindy Ristama Putri. Kami akan menjelaskan hasil praktikum kami, yaitu membudidayakan tanaman tomat. Dari praktikum yang kami lakukan pada tanggal 20 September 2021 sampai 23 Desember 2021, kami mendapatkan hasil yang memuaskan. Sebelum membahas hasil, saya akan menjelaskan asal-usul tomat, metode praktikum, dan hasil pemanenan. Asal-usul tomat. Tomat atau Solanum lycopersicum adalah tumbuhan dari keluarga Solanaceae, tumbuhan asli Amerika Tengah dan Selatan, dari Meksiko sampai Peru. Tomat merupakan tumbuhan siklus hidup singkat, dapat tumbuh setinggi 1-3 meter. Tomat merupakan tanaman yang sudah lama ditanam di kawasan Amerika Latin, yang membentang dari Meksiko sampai Peru. Tanaman tomat pertama kali dibudidayakan oleh suku Inca dan Aztec pada tahun 700 sebelum Masehi. Metode pelaksanaan. Pertama, penyemaian benih tomat. Penyemaian dilakukan di dalam kotak dengan media tanah dan pupuk organik yang disusun dengan 3 lapisan. Lapisan pertama adalah tanah, kedua pupuk organik, dan yang ketiga ditimbun dengan tanah. Setelah itu media tanam disiram dengan air secukupnya. Kedua, pembumbungan semaian tomat. Pemindahan dilakukan setelah bibit tomat berumur 14 hari dengan memindahkan bibit tomat ke dalam bumbungan. Ketiga, persiapan lahan. Pertama-tama, ukur lahan yang akan ditanami bibit tomat dengan ukuran panjang 10 meter dan lebar 1 meter untuk setiap bedengan. Kemudian pada sekeliling petak-petak bedengan, dibuat saluran pembuangan air atau drainase dengan kedalaman 20 cm. Setiap bedengan terdapat 2 baris tanaman tomat. Jarak setiap baris tanaman 60 cm dan jarak antar tanaman 50 cm. Tinggi bedengan 30 cm dan jarak antar bedengan 1 meter. Metode pembuatan bedengan dilakukan dengan 3 cara, yaitu bedengan tanpa mulsa, bedengan mulsa jerami, dan menggunakan mulsa hitam perak. Untuk pemasangan mulsa hitam perak dilakukan sebelum penanaman tanaman tomat. Keempat, pemupukan pupuk kandang. Pada penanaman tomat secara konvensional, pupuk organik diberikan sewaktu pengolahan lahan. Cara yang biasa dipakai yakni menaburkan pupuk anorganik ke dalam beberapa lubang yang dibuat di sekeliling tanaman tomat. Cara lainnya adalah membuat lubang sedalam 5 cm di antara tanaman tomat dengan jarak 50 cm setiap lubangnya dan jarak antar baris tanaman 60 cm. Penanaman. Penanaman dilakukan setelah bibit tomat berumur 14 hari setelah semai. Bibit selanjutnya dipindahkan ke lahan yang telah disiapkan. Ada 2 varietas tanaman tomat, yaitu varietas Gustavi dan Karuna. Setiap bedengan terdapat 40 tanaman tomat. Bedengan tanpa mulsa atau kontrol terdapat 24 batang varietas Karuna dan 16 batang varietas Gustavi. Bedengan mulsa jerami terdapat 20 batang varietas Karuna dan 20 batang varietas Gustavi. Serta bedengan mulsa hitam perak terdapat 40 batang varietas Karuna. Pemeliharaan. Yang pertama, penyiangan. Penyiangan dilakukan bersamaan dengan penggemburan dan dilakukan secara hati-hati agar tidak merusak perakaran tanaman tomat. Untuk penyiangan dilakukan secara manual terhadap gulma yang tumbuh, dilakukan mulai tanaman memasuki 1 minggu setelah tanam. Yang kedua, penyiraman.
Penyiraman dilakukan 2 kali dalam sehari, yaitu pada pagi dan sore hari disesuaikan dengan situasi cuaca. Yang ketiga, penyulaman. Penyulaman dilakukan untuk menggantikan bibit yang rusak, mati atau kurang baik dan dilakukan pada tanaman berumur 8 hari setelah tanam. Perawatan. 1. Pemberian mulsa jerami. Pemberian mulsa jerami dilakukan pada bedengan A2 dengan tujuan untuk mencegah atau meminimalisir pertumbuhan gulma di sekitar tanaman, menjaga agar tanah tetap gembur, dan mengurangi penguapan. 2. Pemberian mulsa perak. Pemberian mulsa perak dilakukan pada bedengan A3 dengan tujuan untuk menghambat tumbuhnya gulma, melindungi tanah dari erosi, menjaga struktur tanah agar tetap baik, serta menjaga kelembapan tanah. 3. Pemupukan anorganik. Pemupukan anorganik dilakukan pada saat tanaman berumur 5 hari setelah tanam sampai 8 hari setelah tanam dengan menggunakan dosis 1,5 gram per liter. 12 hari setelah tanam sampai 15 hari setelah tanam menggunakan dosis 3 gram per liter. Umur 15 hari setelah tanam sampai 28 hari setelah tanam menggunakan dosis 5 gram per liter. Pemupukan anorganik dilakukan dengan cara dikocor dan menggunakan gelas aqua ukuran 205 gram dan ember. 1 ember dipakai untuk kurang lebih 4 tanaman. 4. Pemasangan ajir. Ajir dipasang pada saat tanaman berumur 1 bulan atau tanaman mencapai tinggi kira-kira 40 cm. Ajir yang dapat digunakan seperti bambu atau tali. 5. Pengikatan cabang tanaman. Tanaman tomat akan tumbuh lebih sehat dan berat buah tomat bisa mengakibatkan batang tumbuhan tomat tidak mampu lagi menopang buah tomat yang semakin bertambah beratnya. Oleh karena itu, diperlukan antisipasi dengan melakukan pengikatan cabang tanaman tomat sehingga batang tomat tidak terlalu terbebani oleh berat tomat yang bertambah. Keenam, pemangkasan. Pemangkasan tanaman tomat menggunakan rumus 223 dengan bawah cabang V pelihara 2-3 cabang. Pada cabang V yang tumbuh daun disebut cabang dan yang tumbuh tegak disebut batang. Pemangkasan dimaksudkan agar dapat diperoleh buah yang besar dan cepat masak. Pemangkasan dilakukan sekali atau 2 kali sebulannya dengan cara memangkas bagian pucuk atau cabang ketiga pada batang pokok atau cabang kelima pada kedua cabang yang dibiarkan hidup. Pemangkasan tanaman tomat dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu pemangkasan tunas muda dan pemangkasan batang. Pemupukan hayati. Ada 2 cara pengaplikasiannya, yaitu dengan cara disemprotkan pada tanaman dan sisa ampas. Trichoderma diletakkan di tanah pada sekitar tanaman tomat. Langkah-langkah pengaplikasiannya. 1. Masukkan pestisida hayati ke dalam ember yang berisi air. 2. Aduk dan remas pupuk hingga keluar seripati atau jamur. 3. Saring pupuk hayati. 4. Tuangkan air pati Beauveria bassiana yang telah disaring dengan takaran yang telah ditentukan pada gelas ukur. 5. Semprotkan pupuk hayati ke tanaman. Pengendalian hama dan penyakit. 1. Hama ulat. Pengendalian atau pemberantasan ulat tanah coklat yaitu dengan cara mengumpulkan larva. Kemudian musnahkan atau semprot dengan Diptek 95 SL atau Durban 20 EC dengan dosis 0,1% untuk ulat buah. Semprot dengan Diazinon 60 EC dengan dosis 0,2%. 2. Penyakit busuk batang atau fusarium. Penyakit ini disertai kondisi lingkungan yang lembab, seringkali membuat tanaman tomat rentan terhadap serangan berbagai penyakit. Di antara lainnya adalah busuk batang. Penyakit ini ditandai dengan batang yang berwarna hitam dan berair. 3. Penyakit Blossom and Rot. Jenis penyakit Blossom and Rot yaitu dengan buah tomat yang bawahnya busuk dikarenakan panas atau dinginnya terlalu ekstrim dan kekurangan kalsium, jadi harus ditambah pupuk yang banyak mengandung A tinggi. 4. Penyakit cracking atau retak. Cracking merupakan salah satu bentuk kualitas buruk buah tomat. Kasus retak buah tomat sangat merugikan petani.
Tomat yang retak tentu saja tidak layak dijual. Tipe pecah buah tomat yang terjadi yaitu pecah atau retak, atau concentric cracking, pada bagian tengah buah secara melintang atau horizontal. Dari hasil praktikum yang kami lakukan, kami mendapatkan hasil yang memuaskan, dengan total keseluruhan tomat 107,98 kg, dengan omset yang diperoleh yaitu Rp653.000. Berikut tabel hasil pemanenan dari pemanenan awal hingga akhir. Demikian tadi video presentasi budidaya tanaman tomat dari kelompok A1 Bedengan 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.